Sekitar 50 orang dari anggota Paspampres menggeruduk Polres Jakarta Barat Rabu malam, tanggal 7 Juli tahun 2021. Kedatangan rombongan Paspampres ini merupakan buntut dari pengadangan yang dilakukan polisi kepada salah satu anggota Paspampres yang akan bertugas saat PPKM darurat diberlakukan. Setelah Kapolres Jakarta Barat meminta maaf, Komandan Paspampres menganggap persoalan selesai. Paspampres memiliki sejarah yang panjang. Dikutip dari portal PPID Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sejarah Paspampres diawali beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang sukses dicegah dan digagalkan serta mempertimbangkan dan mengantisipasi kondisi serupa di masa yang akan datang. Atas usul Menkohankam Kasab, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, pada saat itu, Jenderal A.H. Nasution, Presiden Soekarno mempunyai harapan untuk membentuk sebuah pasukan yang secara khusus bekerja untuk menjaga keamanan dan keselamatan jiwa kepala negara beserta keluarganya. Kehadiran Paspampres di Indonesia pun melalui lika-liku peristiwa sejarah. Berikut sejarah berdirinya Paspampres Indonesia. Pengawalan presiden pertama kali dilakukan oleh pemuda Tokomu Kosakutai atau Kesatuan Polisi Macan. Pasukan ini pertama kali mengawal Presiden Soekarno pada saat pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan membawa senjata. Diketahui pasukan yang terdiri dari 8 pemuda ini bermarkas tidak jauh dari lokasi pembacaan proklamasi di Pegangsaan Timur dan sejak saat itu ditugasi untuk mengawal Presiden Soekarno. Tokomu Kosakutai kemudian diubah namanya menjadi Polisi Pengawal Presiden (PPP). Presiden Soekarno kemudian membentuk Detasemen Kawal Pribadi (DKP) pasca dipindahkannya ibu kota RI ke Yogyakarta pada tahun 1946. Guna melancarkan operasi pemindahan para petinggi negara dari Jakarta ke Yogyakarta, 8 pemuda yang tergabung dalam PPP melaksanakan perintah rahasia Presiden untuk melakukan operasi pengamanan tersebut. PPP kemudian namanya diubah menjadi Detasemen Kawal Pribadi (DKP) dengan Komandan AKBP Mangil Martowijoyo. Pasukan DKP kemudian menjadi pengawal utama Presiden Soekarno yang tercatat telah melakukan pengamanan dan perlindungan nyawa Bung Karno, salah satunya pada saat percobaan pembunuhan Presiden pada tanggal 14 Mei tahun 1962 saat Bung Karno melaksanakan Salat Idul Adha di Istana Negara. Atas inisiasi Jenderal Nasution selaku Menteri Pertahanan saat itu, DKP diubah menjadi Resimen Cakrabirawa lantaran percobaan pembunuhan Presiden yang terus terjadi pada tahun 1962. Nama Cakrabirawa diambil dari nama senjata milik Batara Kresna yang berdasarkan cerita lakon Wayang Purwa tersebut merupakan senjata penumpas semua kejahatan. Komandan Brigadir Jenderal Moh Sabur yang pada saat itu ajudan senior Presiden ditunjuk menjadi komandan pertama Resimen Cakrabirawa. Pasukan ini juga terdiri dari anggota-anggota terbaik TNI AD, AL, AU, hingga kepolisian. Pasca peristiwa G30 SPKI, Resimen Cakrabirawa dibubarkan. Sebagai respons dari pembubaran Resimen Cakrabirawa, fungsi pengawalan Presiden dialihkan ke pembentukan pasukan baru, yaitu Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat (Satgas Pomat). Pengawalan Presiden, penjagaan keamanan Istana Negara, dan pelaksanaan tugas-tugas protokoler negara menjadi tugas utama pasukan ini. Pada tahun 1970, Satgas Pomat menjadi salah satu bagian ABRI setelah pergantian kepemimpinan menjadi Presiden Soeharto yang pada saat itu merupakan Panglima tertinggi ABRI. Ia mengeluarkan surat perintah Menhankam Pangap nomor Sprin 54I 1976 pada tanggal 13 Januari tahun 1976 yang mengubah Satgas Pomat menjadi pasukan pengawal Presiden (Paswalpres) serta memuat tugas pokoknya, diantaranya sebagai pasukan pengamanan fisik Presiden dan penyelenggara fungsi protokoler kenegaraan. Paswalpres kemudian diubah namanya menjadi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada tahun 1988, karena penggunaan kata pengamanan dianggap lebih tepat.
Paspampres yang pada awalnya masuk dalam struktur organisasi TNI kemudian dipindahkan di bawah Pangap pada tahun 1993. Hingga saat ini, Paspampres dibagi menjadi beberapa grup dengan fungsinya masing-masing, yakni Grup A untuk mengawal Presiden dan keluarga, Grup B untuk pengawalan Wakil Presiden dan keluarga, Grup C mengawal tamu negara dan keluarga, dan Grup D yang baru dibentuk pada tahun 2014 bertugas untuk mengawal para mantan Presiden dan Wakil Presiden.